malam hari ini orang-orang yang bercita sini. Wow, Iya. tepuk tangan untuk yang semua hadir di sini. Untuk kita semua yang sudah hadir. Di sini banyak para pejabat-pejabat yang sudah hadir juga. Oke. Iya. Selamat malam. Iya. Apalagi di sana belum ada. Saudara para hadirin yang sudah hadir di Taman Ismail Marzuki di teater besar kali ini adalah malam yang sangat spektakuler karena pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan karya anak bangsa. Sih, bangsa luar biasa ya. Tapi sebelumnya kenalin diri dulu dong. Oh iya. Iya. Saya kayaknya nggak dikenali tuh orang pada kenal deh. Oh siapa abang? Oncom. Oh Bang Oncom. Oke, saya Bang Arifin Kunjir. Dan saya Desi yang memandu dalam acara hari ini, malam hari ini dalam acara Indonesian Open. Iya, terima kasih. Pada malam hari ini luar biasa guys, ya. Ini spektakuler banget guys. Ya. Karena nanti mereka tahu lah kamu menyaksikan ya. Namun sebelumnya Bang Arifin, Ya. untuk menambah rasa nasionalisme kita sebelum acara kita mulai dari awal sampai dengan akhir pada malam hari ini, mohon berkenan untuk para hadirin yang sudah hadir mungkin dimohon untuk berdiri. Iya. Karena kita akan bersama-sama untuk menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Bangsa kita. dipimpin oleh Intan Sabrina. Kita Sabrina. Sopan ya. Menyanyi bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon untuk duduk kembali. Dengan rasa bangga. Boleh Bang ya? Kita timbul rasa Indonesia kita, Iya. ya kan? Karena kita Karena itu berbudaya. bangsa kita wajib. Setiap ada event apapun wajib bernyanyi. Iya, betul sekali Abang. Karena rasa nasionalisme kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena memang acara ini diselenggarakan untuk kita segerakan itu untuk atas nama bangsa ini. Iya. Boleh minta tepuk tangannya? Kenapa kita harus bilang tepuk tangan sesering mungkin? Biar Bang. Biar agar lebih semangat lagi. Oke, baiklah. Oh iya. Baiklah Bang Arifin, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Pembina Indonesia Event. Inilah dia, Bunda Rahmi, persilahkan. Oke, Indonesia Event. Bunda Rahmi. Tepuk tangan nih biar meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe?
Nyak, Encang, Encik, Abang, Empok, Ba'a kaba, piye kabare? Alhamdulillah, sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para tamu undangan, para donatur budaya, keluarga delegasi Indonesian Oplet, dan seluruh penonton yang hadir di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membagikan rasa bangga. Bangga terhadap sebuah karya yang bernama Motivasio Indonesian Oplet. Ini adalah karya anak bangsa, sebuah pemikiran bersama Indonesian Event dengan Sanggar Oplet Robert yang diawali dari sebuah rasa nasionalis. Kami bercita-cita ingin menjadi pelestari budaya di Indonesia. Pagelaran ini didanai oleh banyak sekali donatur-donatur budaya yang peduli dengan kegiatan pengembangan kepemudaan. Alhamdulillah, terima kasih. Beberapa sudah hadir di sini. Tepuk tangan untuk para donatur. Motivasio Indonesian Oplet mendatangkan 34 orang delegasi budaya terpilih yang lolos dari seleksi 547 peserta seluruh Indonesia. Bakat-bakat mereka dipilih melalui audisi online, dinilai dan dikurasi langsung oleh para mentor dan juri yang berkompeten di bidangnya. Hasilnya sangat luar biasa memuaskan. Nanti kita lihat sebentar lagi pertunjukannya. Hari ini, sebagai warga Jakarta, saya sangat bangga. Bangga karena salah satu kesenian Betawi, yaitu lenong, dimainkan oleh pemuda-pemudi terpilih dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda dari seluruh Indonesia. Ini merupakan sebuah warna yang baru, bukan? Bahkan sejarah bagi pelestarian budaya. Bayangkan, ditonton oleh 1000 lebih penonton di sini. Wow, luar biasa. Harapan kami, kegiatan seperti ini dapat dilakukan berkesinambungan, baik oleh kami Indonesia Event, oleh Sanggar Oplet Robert, oleh pelaku budaya lain, atau bahkan oleh pemerintah. Karena nilai-nilai budaya itu sangat perlu kita junjung tinggi. Saya mengutip slogan dari Sanggar Oplet Robert. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berbudaya. Akhir kata, tak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih untuk Lembaga Kebudayaan Betawi. Terima kasih untuk segenap pengurus Taman Ismail Marzuki. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih
kasih. Dan tentunya rekan budaya kami, yaitu Sanggar Oplet Robert, yang sangat saya banggakan. Juga tak lupa untuk para brand ambassador Indonesian Oplet. Dan untuk seluruh penonton yang ada di gedung ini. Matur Suksma, Mauliate Godang, terima kasih banyak. Salam inspirasi, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Event. Sekali lagi, Indonesia Event, milenial menginspirasi. Selamat malam. Sangat luar biasa dan untuk hari ini luar biasa. Luar biasa. Brown dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Oh iya. Ya tepuk tangan untuk para penyanyi. Karena ini acara luar biasa guys. Oh, Bapak kita gagah banget ya kan Luar jalannya biasa. aja udah kelihatan bahwa semangatnya 45. Kalau orang yang jalan semangat gini sering makan sate guys. Sering makan sate kenapa emang Bang? Proteinnya tinggi. Oh iya, jangan lupa kalau makan sate bagi-bagi ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya masih ada demok-demok. Baru pulang dari Mekah. Hari ini malaikat Makkah masih ngikut dan saya doakan Oplet Robert Indonesia Oplet beserta seluruh pengunjung yang hadir hari ini sukses mulia. Dan saya ucapkan salam budaya. Cangcing Nyababe yang saya hormati. Seni hanya akan berkembang pada lingkungan masyarakatnya yang senang pada seni. Kehadiran Bapak Ibu, para pengunjung pada hari ini membuktikan bahwa seni teater khususnya Lenong hidup dan berkembang di Jakarta secara optimal. Tepuk tangan. Hari ini saya ikut berbangga karena penampilan hari ini melibatkan anak-anak muda yang keren yang telah lulus dari audisi. Percayalah, yang sudah lulus audisi, Bapak Ibunya yang hari ini menonton patut berbangga karena orang yang aktif di teater, aktif di lenong, aktif di topeng, dia memiliki bakat berbagai macam seni. Seni teater, seni rupa, seni tari, dan seni-seni lainnya. Oleh karena itu, kalau ingin punya anak yang berbakat dan berkembang dan tidak ada hentinya sampai tua, maka ajaklah dia bermain teater. Dan sekali lagi, dan saya akhiri, selamat menonton Indonesia Oplet dengan judul Mustika Delima Merah. Sama-sama kita teriak. Mustika Merah. Cangcingnya Babe, selamat menonton dan kita saksikan Mustika Merah. Tepuk tangan yang meriah. Gabungan tadi terus bersuaranya apa Bang Adi? Pak Irwan luar biasa ya. Saking semangatnya Delima Merah. Iya, Delima Merah biasa. Balikin lagi jadi Benar. itu saya semangat ya. Biasa kalau orang semangat itu suka salah dikit kena semangat. Itu bukannya salah. Bukannya salah. Banyak keselidang. Iya. Iya, itu tadi sambutan yang sudah diberikan ya Bang ya dengan gagah mereka. Bang, kita datang ke sini untuk membuka dalam acara ini. Tapi sebelumnya Bang, kita bersama-sama dulu berdoa bersama agar acara kita berjalan dengan lancar dan hikmat. Baiklah untuk hadirin yang sudah hadir, sama-sama kita berdoa mengkabarkan rencana kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ikatnya bertanda kalau saya resmi. Resmi ya Bang. Jadi mau acara sini dong. Oh, abang MC kalau Adi bukan.
jabatannya. Apa tuh? Abak Teja. Oh, luar biasa. Abak Teja bang. Apa tuh? Kepala bagian tenda jajanan. Iya jadi bang kita di sini makanya harus menghibur acara kita pada malam hari ini. Semoga acara kita berjalan dengan lancar semuanya dan kita di sini merasa terhibur dengan karya anak bangsa dengan menampilkan 34 daerah yang berkolaborasi dengan Se-Indonesia ya. dari Indonesian Event berkolaborasi dengan Oplet Robert. Sanggar Oplet Robert dengan malam ini kita yaitu dengan acara Indonesian Oplet pada malam hari ini gitu. Gimana Bang Arifin? Sudah bersiap untuk menyaksikan malam hari ini? Oh pasti siap dong. Pasti siap. Siap ngapain abang mau nonton? Abang di sini MC. Kenapa? Abang di sini MC. Iya, habis kamu sama aku jadi bingung. Saya bingung. Saya kurang lebih 30 tahun bertemu abang ini. Tapi kenapa ya ibarat kata tuh Bluetooth sama infrared nggak pernah nyambung? Enggak saya. Tepuk tangan untuk abang kita juga yang hadir di sini. Baiklah, para hadirin yang sudah hadir di sini, langsung saja sama-sama kita menyaksikan acara kita pada malam hari ini, yaitu Lenong Bangsawan Indonesian Oplet dengan judul Jawab. Tuh bayangin aja. Orang potong ya. Dengan judul apa Bang Arif? Dia sebutin saya ikut. Oh, Desi sebutin saya ngikut. Tapi Iya. oke. Ngikut ya. Iya, Berarti kalau iya. misalnya gue Iya. nyebutin, abang Iya, iya. ikut. Ya, Iya, kalau nggak iya. abang yang nyebutin, aneh ngikut ya. Abang yang Oh, nyebutin. Desi pertama saya ikut. Enggak. Pokoknya sekarang bagi abang yang nyebutin, aneh yang ikut. Coba abang nyebutin. Desi dong. Enggak, abang. Desi. Siapa yang nyebutin dulu? Coba abang dulu yang nyebutin. Indonesia Event. Salah. Tuh, salah. Indonesia. Abang ngomong, aneh ngikutin. Salah. Udah, ngomong. Indonesia Oplet Bangsawan. Aneh cuma ngikutin doang. Salah kan? Aneh kan ngikutin. Abang mau ngomong apa? Indonesia Ngikutin dari Oplet belakang. Lenong Bangsawan. Oke, betul. Baiklah teman-teman yang hadir di sini, para hadirin dan juga penonton yang sudah hadir, tamu kita spesial yang sudah hadir di sini. Langsung saja kita menyaksikan inilah dia Lenong Bangsawan Indonesian Oplet dengan judul Mustika Merah Delima karya sutradara Maulana Firdaus. Kita tepuk tangan. Iya, itu dia. Ya. Enak kalau gitu ya, enak kalau misalnya kita ngomong ditepukin, yo gitu enak. Coba sekarang giliran gantian, kan kita bagi-bagi tugas ya. Coba sekarang Bang Arifin yang ngomong coba. Ini lah dia, coba. Coba ngomong. Baca. Kita ngikutin dia ngomong ya. Iya tuh. Oke. Baca kiper tadi terbalik. Nggak apa-apa, biar ampe kalian begini aneh tetap sayang. Jadi tesen ampe bener. Langsung. Oke. Baiklah, inilah dia. Kami saksikan Mustika Merah Delima karya sutradara Maulana Firdaus. Beri tepuk tangan. Protes, weh.
Apa? Dari tadi nyanyo terus. Jadi ini apa toh? Ya udah kalau gitu kita tanya aja deh. Yang di belakang. No. Yang di tengah. No. Yang di atas. No. Pemain. Penonton. Semuanya. Anu kepriben gue sih. Ket mau nyanyo be. Jar-jari ke acara ini kue apa? Delok penontonnya wis akeh banget. Ket mau nyuwi-nyuwi nyanyi bae. Penontonnya wis kencoten. Ora dikonsumsi ora ndok nang. Mendingan sih kita. Tahu. Nah, apa sih bujir banget tuh? Kayak gitu kalian deh. Gimana sih orang kita? Tapi cak dua kan kalian mending. Lah. Lah. Ya wis. Nama dari kita Apa? tuh gendingnya gak punya. Lah ya wis. Semuanya dia. Iya wis karepmu saiki kepriwe? Kayaknya bareng loh kita. Lah ya wis. Mbak itu Mbak. Jajal. Solo, selalu. Kita
Cakep. Buka kuping lebar-lebar, dengerin ya. Ceritanya itu ada sebuah kerajaan gede. Namanya Kerajaan Nirwana. Ada seorang putri yang cakep. Namanya Putri Kirana. Tapi tiba-tiba kepo. Untuk putri hilang kok. Oh iya ya. Terus Raja Buhori mengerahkan kabinet pasukannya. Gugelatin Putri Kirana kok. Boleh aman. Mulai ada paham. Itu tegese mencari lah kok. Nyari. Jadi Raja Buhori nyari Putri Kirana. Bikin doang tembok. Iya leres. Oke deh. Ayo mulai penasaran nih kok. Nonton mulai penasaran apa kagak? Penasaran kagak? Penasaran kok. Ya udah kok. Kita ajak nonton bareng-bareng aja gimana kok? Ayo nonton. Nonton apa kok? Ya nonton Mustika Merah Delima lah kok. Yuk kita nonton bareng-bareng ya. Osek. Mana bang? Ibu merindukanmu anakku. Kirana. Sudahlah. Kesedihan yang merasakan berlarut-larut tidak akan juga bisa menolong kita bertemu dengan putri kita. Tahun-tahun kita menginginkan seorang anak dan laki-laki putri tercantik Kirana. Dan saatnya ketika remaja menjak dewasa ini hilang entah kemana. Hati pun merasakan kesedihan yang amat sangat. Dinda, aku sebagai penguasa negeri Nirwana telah aku perintahkan kepada seluruh rakyat negeri ini untuk mencari di mana keberadaan negeri kita. Harkat dan martabatku sebagai seorang raja pun aku pertaruhkan. Tidak perlu. Mahkotaku akan kubuang jauh-jauh dan akan aku pertaruhkan darahku sampai tetes yang
habis-habisan demi untuk menemukan putri tercinta kita, Kirana. Buah-buah yang suka makan buah, saya jual buah aja. Biasanya orang itu dagang besi buah, biasanya bikin lemari kayu atau kayu golongan. Saya yang jual buah di jalan. Macam-macam buah. Ada buahnya pemaya, ada nas nangka, ada nas nanas, ada buah lanto-lanto juga. Yang itu lanto dia. Kalau saya pernah dagang mencari untung, masa tidak untung? Nah itu bisa jadi lanto-lanto. Kayak seorang tukang perintis di filmnya Sidul. Waktunya mau nawari kalau penonton dan sehat. Aduh, alhamdulillah udah tinggal sedikit. Alhamdulillah. Saya mah jualan di mana ada yang bukan sulap, bukan sihir, melainkan kepandaian ilmu sendiri ya. Satu botol 100.000.
250. Macam-macam penyakit dapat saya obat. Dan segala korek, segala bisu, segala macam penyakit kurang rukun dengan suami. Sampai ini tidak mengindahkan sila kedua Pancasila. Masa datang di depan saya, apa tak bisa saya geser? Kalau kamu masih tidak tahu, saya semalam bermimpi kalau rezeki saya ada di sini. Nah, ini sampai itu bohong. Semalam saya mimpi jualan di sini tidak ada sampean. Baca doa. Jangan juga ditanggapi sama istri. Aku doanya tidak terkabul. Oh, yang jadi masalah saya dagang di sini sampai di depan, bangkat sampian yang ke saya. Geser sama sedikit. Jadi pedagang kecil itu harus rukun, rukun. Kalau tidak rukun takut, repot. Ahli itu. Ada berapa? Kemarin teh ada orang marah-marah sama saya. Saya kasih obat, tapi saya lupa. Saya lempar ke badannya sedikit. 3 hari lumpuh. Waduh. Saya mah tidak jualan di sini. Tidak jualan di sini. Tidak Tidak jualan di sini. baru sedikit saya yang lempar obatnya. Tapi kalau saya lemparnya 1 botol, yang 100.000, langsung Cocok dagang di sini dagang. Sudah dagang dari sini. Oh cocok dagang di sini. Kalau saja kira hati tidak kemana-mana. Diusir juga nggak apa. Jangan sampai nama aja yang berhenti lagi. Aduh, kita kan sama-sama orang jadi. Iya. Sampai mau beli buah, macam-macam. Ini buah pepaya sekarang bibitnya. Kalau soal buah-buahan, saya jago. Lo sampai bilang jago buahan kok jual obat. Sudah bagus, sekarang air. Sekarang buah-buahan lah yang paling menonjol. Harga payah. Harga oyong teh turun naik. Oyong. Terong. Harga terong turun naik. Di mana-mana yang namanya ronterong bukan buah sayur. Sayur sayur. Kacang juga sayur. Ini kalau sekolahnya bayar pakai rebung kayak gini. Ayo buah-buah yang mau beli. Ayo bukan sulap, bukan seher, melainkan kepandaian ilmu sendiri. Ya? Ini juga bukan sulap, bukan seher, bukan buah. 3 botol ditawar. Bukan obat yang saya jual, melainkan kepandaian saya seher. Saya jual. Ini calon pembeli saya. Obat saya biar badan kayak mesin giling kecil. Minum obat ini bisa sembuh. Ayo, yang badannya gemuk, yang kayak kuburan masih baru. Kita lihat obat ini. Apa ganteng-ganteng jual sayuran? Ini kepake banyak pakainya kok. Iya banyak manfaatnya, lembek, emas. Ya, ini bikin kok. Jadi mau kamu ini? Apa kamu beli di situ kok? Mendingan beli buah sehat. 4 sehat 5 sempurna. Yang mana, Bang? Lo semua buah saya juga. Ini sampean beli 1 dapat bibit lebih dari 100. Iya, bibitnya kan. Bukan bijinya. Kalau bukan saya nggak ada yang jualan. Ah, masa? Kamu beli aja. Gak apa-apa nawar lebih mahal gak apa-apa. Boleh. Boleh minta. Nawarin. Manis sih. Nah, ini buah udah matang. Masih Bang ya? Sama. Sampai nggak tahu fungsinya keras itu apa? Oh, sampai Saya mau cobain. dia nggak tahu orang-orang kalau sudah lebih minum obat-obat dia. Apa? Ayo mau beli apa enggak? Gimana kalau dikasih? Saya mau. Orang gila baru kamu dan saya banyak. Kaya dong, nggak lihat tuh. Bagus.
dengan suami, ini obatnya. Ada gemuk, pengen dikurusin, ini obatnya. Ini obatnya vitamin lain. Wow, Obat apaan sih? kamu mana ujung segala obat bisa? Sok atuh, obat kuat, kurang harmonis dengan uang. 24 jam. Aku pulang. Aku sayang. Aku kuat. Begini. Jangan begini. Jalan jaman Ya udah, adanya obat apaan yang lain lagi nggak ada, Beb? ada Obat apaan? jaban. Jambu. Hei, Jambu. jaban Jakarta Bandung nonstop. Tidak lewat sampai lagi. Ya udah. Ditanggung suami tidak keluar rumah ya. Beres atau neng. Ya mama singgiring kecil saya. Lihat ibu-ibu yang besar, neng. Sampai kalau mau ke Bandung. Sehat. Kalau mau ke Bandung. Ayo, neng. Ayo. Pengen cari jodoh atau apa Ini gua juga mau siapa? Sampai mau gua beli gua deh. kayak stasiun kecil saya dilewatin aja. Ada yang bilang apa? Orang gila. Ini pasar sayur, pasar buah. Masa beli laptop kayu? Neng, kalau mau cari laptop di toko elektrik. Jangan jam salah. Elektronik. Ayo, Oh, cantik. ya ada. Sama sampai kira buah ini bisa charger. Setiap lelaki ngeliat kita, aduh, tersenyum selalu. Itu bisa buat saya. So, obat segala macam obat, ya kan pula pasti melainkan pandaian ilmu sendiri ya. 99. Kalau begitu, Kalau kita belum beli, saya minum obat sampai makan buah. Kita bisa lihat bareng-bareng di sini. Ya orang lo kejadian di pasar orang sama-sama mampu. iya. Seru juga, bagaimana? Hei! Sepi amat di pasar. Buah nangka, buah kelapa. Hujan gerimis, minum sekutang. Amat berjumpa dengan si Jaka. Orangnya manis, tampangnya ganteng. Abang preman, saya juga bisa pantun. Oh, mau dengar? Boleh. Hujan gerimis, jalan banjir. Kadang tawon di pohon kelapa. Kenalan sama Bang Adir, bertahun-tahun tidak bakal lupa. Saya nggak latihan pantun tadi. Apa-apa lu nggak latihan pantun. Kalau lu latihan pantun, saingan gua banyak. Gua preman di sini. Gua tukang mintain itu pajak di pasar. Siapa yang kagak bayar? Hati-hati, kita ketodok. Jadi, bolok udah 3 kali nyasar dulu. Ya. Ini. Ya, iya Bang Preman.
Iya, Bang Preman. Mana? Suaranya sudah kering. Laku juga belum, aduh Bang Preman. Bagaimana? Tenggorokan kering, suara kering. Lu kira ini bulan puasa? Hah? Sarapan? Hah? Belum sarapan ya? Kalau Bang Preman mah mungkin sudah sarap di rumah. Enak aja lu. Lu sarapan? Iya. Ini lu gimana kabarnya? Baik. Nih, kalian mau pulang. Lu beliin beras, harus pulang. Bang Preman. Tapi ingat, besok lu bayar. Iya, insyaallah. Bagaimana rezeki besok mas? Apaan? Kira gua kambing. Abang-abang. Bayar. Hah? Lu kan dagang. Ada utang. Lu tolol. Bayar cash. Bayar cash lu salah sih. Sama pedagang-pedagang yang pakai kartu. Jadi lu utang. Tolong. Kayaknya gua udah 2 kali lu. Bayar. Sekarang lu bayar, gua kejam. Bayar. Bayar. Kayak pasti lu. Bayar. Tukang sayur banyak yang gila. Oh ini tidak mengindahkan sila ketiga kau ini. Persatuan Indonesia. Yang kita baca pedagang begini. Ngapa kau tahan ya? Ini pagar pasar ini saya yang buka tadi pagi. Nanti sore saya yang nutup. Belum ada yang ngaku. Saya nggak kasihan malah istri saya apa? Dia bilang itu tukang sayur bego, padahal dia sendiri tolol. Apaan? Udah preman jagoan, orang ngapain masuk surga. Kalau mau mati sekarang nggak apa-apa. Masuk surga. Oh, surga aja. Betul nggak? Untung kenapa masih ada surga nih? Kalau enggak, Kacau gua. Gua jadi preman ini. Mana temen gua nih? Gua satu komplotan nih. Semuanya ada 10 orang. Sekarang tinggal 2. Mana temen gua nih? Dia sini udah nongol. Hong! Hong! Kampret! Kemana sih?
kasihan gua kasih. Oh, no. Yang ngomong tukang obat goreng, gua bilang gua kasih. Terus, yang gendut mah, gua kasih. Ya elah, kamu mau jadi preman syariah. Bergredes kamu ini lah. Gua biar serem begini, biar coret begini. Lu tau gak gua coret begini? Kenapa itu? Lu gak tau? Enggak. Gua main layangan musuh. Gaya lu, preman, gagah, rambut gondrong, muka serem. Malah yang ada rugi. Nih. Batu baterai mah, kalau bisa. Lain sama gue. Iya. Nah itu. Kalau gua kan masih bujangan, kalau lu kan banyak kebutuhan nih. Makanya ini mana-mana mulu nih belum kebeli beras ya. Oh iya. Emang bini lu berapa sih? Dua. Satu. Salah. Satu. Wah, dua. Orang udah kayak kucil begini. Orang lu yang mintain duit lu pokoknya lu kamu gak jahat. Kalau gua kan yang jahat kan. Nih, hati ngurangi. Oke, siap. Bang Preman, Ya, saya teh ucapan terima kasih sudah dikasih duit. Ini saya kasih obat biar Bang Preman teh sehat selalu. oh iya. Terima kasih sehat. Iya. Kuat. Wah, alhamdulillah kuat. Ini kan obat kuat. Gua kan masih bujangan, siapa yang mau diadu? Gampang atuh Bang Preman. Bang Preman teh beli teteran setengah kilo. Dengan sama air panas. Satu baterainya dijepit. Ya. Itu sih punya solusi. Bayangin aja tetelan, dilempung pakai air hangat, air panas, hangat-hangat, dijepit. Enak kagak nih sosis gua itu. Ya. Ayo gua. Iya. Makanya jadi preman itu serem. Cara jalannya juga beda, Bos. Oke. Gimana sih? Lihat deh. Apa lagi? Kita udah kayak anak punya setrum. Kan tadi bilang jalannya yang serem, yang gagah. Ya serem kan. Bedanya. Ya. Gini. Oh. Kayak kita kurang apa? Yang bola mahal tau. Udah, mulai ya. Balik. Untung ya. Saya kagak jual mainan, Pak. Gua kan mau beli lato-lato, Pak. Lagi ada ngapain nggak usah sendiri orang tuanya kemana deh? Lu nggak tahu kok preman? Abang preman? Iya. Coba, ini teman-teman saya, saya dapat duit, masa saya doain kagak? Syukurin. Gua belum beli orang kayak mau malak. Mana sini? Buruan. Kamu malah. Iya. Ya tidak. Kagak mau. Naik sini. Ah, banyak. Sana. Minta yang galakkan biar hidup di seorang Jakarta pelit. Nah, sono, pelit, kagak punya duit. Ya, sono mau gembel.
Sudah mau pakai. Waduh. Assalamualaikum. Ini. Kalau dia nggak kerja, berarti ya. Memang aneh ini. Babe, apa kabar, Be? Sehat? Ada Babe lucu itu. Ya dong. Udah, beri aja, beri. Mau cepet dong, Pak. Mungkin bapak itu yang udah dapat penglaris. Ini jangan-jangan pajak mulai ya. Bagi-bagi sembako ya. Oh, penghasilan ya. Nggak mau beli orang tua saya. Ayo. Disampaikan kepada seluruh rakyat negeri Irwan bahwasanya istana sedang berduka. Siapa yang Baginda Raja dan juga permaisuri serta seluruh penghuni istana sedang panik karena Putri Kirana tiba-tiba menghilang. Jangan aku gampang bilang sama Bapak Raja. Aku itu bisa mencari di mana ada mereka. Saya itu siap. Sampai nggak usah khawatir. Saya itu bukan buat terkenal di Santero dunia. Saya yang berani. Yang penting ada hadiahnya benar. Barang siapa yang menemukan Putri Kirana agar segera melaporkannya ke istana. Dapat hadiah enggak? Diharapkan bagi seluruh rakyat negeri Riwana agar mengambil andil mencari Putri Kirana. Ada hadiahnya. Saya minta dikawinkan sama Sangga. Pabriknya laptop. Baiklah, kami akan sampaikan hal ini kepada raja dan juga pemimpin. Oh kalau begitu, saya berhenti dagang buah. Tak cantik putri Kirana. Tuan prajurit, maaf, kalau boleh saya bertanya, sejak kapan sang putri menghilang dan apa penyebabnya? Itulah kakek, kami juga tidak tahu mengenai terkait hal ini karena setahu kami pihak kerajaan tidak pernah mempunyai masalah dengan siapapun. Baiklah kakek, kami akan menjalankan misi ini. Pengumuman! 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 Ya kek. Dan Pipiku. Saya kek. Kerajaan dalam berduka. Jadi
apa salahnya kita bantu untuk mencari solusi yang ini. Ya, sekarang kita menghadap raja. Kita meminta. Oke, kalau memang itu terbaik buat aku, silakan ya. Mari. Yang di atas nyaut enggak? Alhamdulillah saya kerja di kerajaan jadi ART. Ah? Gajinya gede, alhamdulillah jadi ART bang, tahu nggak ART bang? Asisten rumah tangga bang, pengganti. Pujang sama kata pujang. Timbang pujang cuma di raja nih di istana. Gua bisa nyekolahin anak gua begini. Dan gua begini masih semangat kerja. Makanya bang lu bisa nggak ngirimin gua? Ngirimin. Ya nyanyi, bukan ngirimin pakai tahlil. Namanya muka lu udah begitu sih soalnya. Ini kan Balita Ratu sama Raja lagi bilang anaknya. Ampun dia pada nangis mulu, gua jadi ikut sedih. Mendingan gua kuburan ya. Iseng amat, Bro. Itu yang nyanyi. Hiburan. Hiburan. Iya itu mah nyanyi. Iya, nyanyi. Ya buruan musik ayo. Musik. Ayo. Itu napasnya pada wangi. Waduh. Enak-enak kan nyanyi lu ya. Gak punya pikiran lu ya. Gak punya pikiran lu ya. Oh udah mikir. Pikir. Lu bukan bokir. Udah kenal sama orang tua jangan so tau. Lu bukan anaknya bokir ya? Makin enak aja kamu tahu. Lu anak siapa? Stupid. Siapa sih? Apa gua David terbuhuk. Jadi drama lu udah terbuhuk. Jangan pakai nyanyi-nyanyi. Harusnya lu bersyukur bisa kerja di kerajaan ini. You know? Yes, understand.
mana makan sekolah begitu ngomongnya. Emang gue layak. Di kerajaan kita ini pegawainya bukannya satu suku doang. Oh iya? Emang ada suku apa aja? Di dalam kerajaan ada dari Palembang ada. Dari Jawa ada. Ada sudah. Ada Batak. Ambon. Bugis. Cucur lepet. Oh benar. Ini adik-adikku. Ini dari Jawa ada, dari Palembang, dari Betawi, dari mana sih lo? Kalimantan, Banjarmasin ada. Ini usianya juga 19 tahun sampai 30 tuh masuk kuat. Halo Kal. Tapi berkat begini akibat budaya kita jadi satu. Alhamdulillah. Anak sekolah membawa buku, cakep. Buku yang dibawa buku bahasa, cakep. Walaupun yang ikut di sini berbeda suku, tapi tetap satu Indonesia. Bisa sahabat pintar juga ya. Lah iya, harusnya kamu mikir dong. Nah, makin takut ngomong kamu ya. Aku, kamu. Iya, ini kan Putri Chandrawati. Iya, kamu Putri Raja kita masa nggak kenal. Masa lu kagak kenal gua mah sedih banget kan lu bilang. Nama putrinya Kirana Suzuki Honda Pak. Kirana Raka Mata Pasihi Titi Bening Bumbu Terlawo. Jangan nama Putri Raja kayak jelek. Lalu tadi kayak baru. Harusnya kita ikut berpikir dong. Putri hilang. Kita harus bantu kerajaan door to door. Harusnya Ngomong mancot. Abis makan durian ya? kok tahu? Kok bau curut? Beli durian. Pas mau makan jangan. Pasti mau diambil udah kata durian curut. Pokoknya terima kasih. Akibat acara ini kita ada ini, tidak ada pantun lagi dong. Ada lagi. Pantun. Ya berpenduk sana-sana loh. Loh, ke atas, ke sana berpenduk-penduk. Orang gratis. Bukan gratis. Ini mereka udah pada daftar. Mereka pakai sekolah tunggu. Mereka itu bahasa Indonesia. Pertama-tama mereka itu cabut, kedua diparut. Isi oncom. Itu mereka, itu combro. Ini ada audisinya seluruh Indonesia. Wah iya, akibat budaya jadi satu. Iya. Luar biasa. Ini ada kita. WA-nya berapa ya? Itu kenapa loh? Cuma gini-gini. Kita jangan senang-senang aja. Nanti takutnya rakyat lihat kita senang-senang kayaknya ntar, wah itu mah pembantunya. Ini kan kita kadang namanya kadang. Kadang apa lu? Pembantu kadang. Kalau belajar. Iya kalau di kerajaan kadang namanya. ART. Ini dia juga kan. Kita di kadang. Jadi kita jangan banyak bercanda, jangan banyak murah-murah. Takutnya nanti kita dipecat. Kalau dipecat, bang, ntar dikabir-kabir lagi. Kapan? Masa gua udah tua begini jadi cabe-cabean? Gua nggak jadi cabe-cabean. Ya, dari biangnya. Tapi Nah, itu. Nih,
Sebab kalau bukan kita bantu sama lagi rakyatnya, harus jadi satu gotong royong kompak. Bersatu kita teguh. Bercerai. Bukan aku tanggung semua, anak hilang. Sama banget, dia makan cuma diganakin doang. Kalau gue yang ngurusin, gue juga sedih banget. Ngurusin kami lagi nyanyi. Itu mah menghibur diri. Jangan itu, bener tidak begitu. Takut kedengaran orang, apalagi rakyat. Langsung masuk daerah. Mau tahu? Dan kita lagi buat. Pada pusing, pada nyari. Tentu bukan. Pokoknya kita harus bantu satu. Udah korlah. Udah nonton TikTok lah. Aduh. Anakku Kirana. Iya, Mbak Kirana. Apa salah ayah dan ibu? Ayolah, jawab ini. Maaf, Bapak jangan. Janganlah buang sampah sembarangan. Cukup. Aku mau ngomong apa? Buang sampah jangan sembarangan. Jangan banyak bicara. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Maaf sekali lagi, Baginda. Hamba tidak maksud menggurui. Hamba cuma mengingatkan kalau kebersihan ibu. Tidak. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik, pembantu. Bukan. Kamu jangan buka baju sembarangan. Nanti sempet bocor. Jangan banyak bicara. Ini ngomong apa sih kan? Banyak bicara. Kalian tidak mengerti. Bahkan mungkin tidak pernah kau mengerti. Emang tolol lu. Perasaan saya. Bagaimana sedihnya. Putri idaman. Putri satu-satunya. Hilang tanpa jejak. Ampun, Baginda Ratu. Jangan terlalu dipikirin, kita bersabar, kita tawakal, kita doain. Stop.
Adinda, dari hari semakin hari kau selalu saja bersedih. Bukankah ini juga bukan menjadi suatu solusi yang terbaik bagi kita? Bila kau terus larut dalam kesedihan, kau akan menjadi sakit. Saya sebagai penasehat ikut prihatin. Kita ikhlaskan saja. Kita bersabar. Kita siapkan seluruh pasukan yang ada di negara ini, yang ada di istana ini. Kalian tidak mengerti. Aku yang membesarkan dan melahirkan. Aku ibunya. Ya tentu saja permaisuri, karena saya laki-laki. Kita banyak sini, ada panglima, gagah berani. Dan panglima kita sudah dididik. Dan 2 orang anak ini. Lihat, ini orang tuanya dulu Pak Bokir dan Ibu Nori. Panji kita dapat maju. Bagaimana bisa sampai anakku hilang? Ini sudah saya angkat. Kalau dulu bapaknya adalah PRT. Iya. Saya akan jadi pembantu. Ini ceritanya apaan sih? Nasihat, nasihat. Dengar aja, mohon izin. Saya mau masak air. Saudara Menteri dan Panglima, bagaimana kabar yang kalian dapat atas perkembangan pencarian anak kalian? Silakan laporkan. Mohon maaf, Baginda. Menurut saya, dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa Baginda, insya Allah, Tuan Putri Kirana akan segera ditemukan Baginda. Bukan begitu, Panglima? Hamba, Baginda. Hamba sebagai Panglima telah mengerahkan seluruh pasukan yang ada di negara Nirwana untuk mencari keberadaan Putri Kirana. Tapi apa daya, Tuhan belum mengizinkan hamba untuk menemukan keberadaan Putri Kirana, Baginda. Ya, Panglima, apa yang katakan, kita memang mengerahkan segala sesuatu yang maha kuasa. Tapi, kau sebagai Panglima pasukan pun jangan terlalu larut dalam kesedihan. Lakukan usahamu sebaiknya. Tidak, sudah. Kalau kita terus-terusan seperti ini, bukannya semangat dan optimis untuk menemukan kembali anak kita, malah aku khawatir kau akan jatuh sakit. Sudah. Di depan gerbang istana kita ada seorang kakek dan seorang pemuda yang ingin bertemu dengan tuannya. Prajurit, bukankah sudah aku titahkan pada seluruh pejabat negeri ini, dan terutama kepada para penjaga istana termasuk kau, untuk tidak menerima tamu dengan kemudahan.
Atas kesedihan kami berdua, aku enggan untuk menerima kamu. Paham? Menurut hemat saya sebagai penasehat, lebih baik silakan. Siapa tahu tamu kita yang akan datang ini akan bisa membantu menemukan bukti kita. Perdana Menteri dan Panglima, kau jamin bila tamu yang datang menghadap justru akan mengganggu tentang ketenangan kami. Mohon maaf Baginda, alangkah baiknya memang tamu itu bisa diterima di kerajaan ini. Barangkali memang beliau bisa menyelesaikan masalah kita Baginda. Bagaimana Panglima? Kau jamin keamanan kami berdua? Hamba Baginda, menurut hamba, silakan diberikan masuk Baginda. Prajurit, perkenankan mereka untuk menghadap. Baiklah Tuan. Penasehat, coba kau tanyakan kepada orang tua itu. Sepertinya ada sesuatu niat yang benar-benar sungguh-sungguh akan dilakukan. Apa maksud tujuan datang ke sana? Kami mendengar tanah dalam keadaan berduka. Jadi kami mohon izin kami akan mencari dan menyelamatkan konstruksi. Hai orang tua, sepertinya aku mengenali ini. Tahukah Kitampak? Benar. Sebenarnya saya Kitampak mendengar berita-berita di istana. Segera kasih saya untuk ikut mencari konstruksi yang benar. Kitampak, kau sudah anggap sebagai sahabat, guruku, bahkan pengganti orang tua. Kitampak, ingatkah dulu kau telah menolong untuk membasmi semua kejahatan di negeri Nirwana ini? Tentunya penasehat. Aku berpikir kau datang dari jauh juga untuk menawarkan kembali kebaikanmu, untuk mencari di mana keberadaan putri. Bukan demikian? Saya tahu di mana keberadaan Tuan Putri. Tuan Putri berada di hutan larangan, di mana di situ dikuasai oleh para jin dan tidak mudah siapapun untuk datang ke sana. Penuh dengan segala persyaratan dan bahaya. Orang tua, sudah banyak prajurit istana kita kerahkan. Bahkan paranormal, orang-orang pintar sudah mencari apa orang tua sana. Insya Allah. Karena aku percaya dengan kemampuanmu. Aku percaya. Sekarang, untuk kesekian kalinya, aku mohon bantuanmu
untuk menemukan dan membawa kembali pulang putri kami Kirana. Apapun yang kau inginkan, apapun, hadiah apapun yang kau inginkan akan kami penuhi. Sekalipun emas bergunung-gunung akan aku wujudkan untuk diri. Carilah di kampung. Insya Allah, saya akan berusaha dengan cucu saya juga. Karena untuk datang ke sana, tidak semua orang bisa masuk ke hutan larangan, di mana para jin sangat berkuasa. Persyaratannya, kalaupun dia perempuan, dia harus perawan suci. Dan kalau laki-laki, dia harus berjaga pula. Dan alhamdulillah, cucu saya tidak memang seorang penjaga pula. Oh, demikian. Kalau begitu, bila Ki Kampak dan cucu Ki Kampak ini berhasil menemukan dan membawa kembali pulang putri kami, apa yang kalian inginkan dari akan kami penuhi. Silakan, sebutkan. Sebenarnya suatu raja, saya tidak berharap apa-apa. Pernahkah Tuan Raja ingat dengan seseorang yang bernama Ki Jamro, di mana Tuan Raja telah menghukumnya dengan hukuman mati? Nah, hal ini saya harap ke depan Tuan Raja harus penuh pertimbangan dalam menghukum seseorang. Ki Jamro, Buat saya ini sangat keterlaluan. Ki Kampak, ada apa? Ada apa dengan hilangnya putri kami kemudian disangkut pautkan dengan Ki Jamro? Nah, maaf Tuan Raja, Tuan Putri berada di tangan Ki Jimbo, di mana Ki Jimbo itu sebagai anak dari Ki Jamro. Yang paling tidak mungkin kehilangan sang putri adalah balas dendam dari Ki Jimbo sebagai anak Ki Jamro. Lalu apa yang harus aku perbuat supaya balas dendam selesai di Kampak? Aku menyadari, aku menyadari kekhilafan sebagai raja yang menang-menang dan menghukum Ki Jamro dengan hukuman mati. Baiklah, aku akan penuhi persyaratanku sebagai raja yang adil dan bijaksana, dan aku akan memikirkan kebaikan-kebaikan kemudian hari sebagai pemaaf agar kiranya adil dan bijaksana terhadap keputusan-keputusan yang dirasakan oleh rakyat negeri Nirwana. Sekarang, apakah Ki Kampak dan Kau Zidan sanggup melaksanakan titahku untuk mencari putriku? Siapa yang melihat? Berangkatlah sekarang kalian. Temukan dan kembali bawa pulang putriku Kira.
dan cucuku. Sudah saatnya kamu berbakti pada kerajaan. Praktekkan apa-apa yang pernah kamu pelajari, baik dari kakek atau dari guru yang lain. Insya Allah ini akan tidak terlalu. Dengan cara apa, Kek? Aku bisa menyelamatkan Tuan Putri. Dan keberadaannya saja aku tidak tahu di mana, Kek. Tuan Putri berada di tangan sebuah hutan larangan. Jadi kamu harus mau dan harus sampai ke sana. Namun sebelumnya kamu harus jalan ke hutan larangan dengan melewati ya. Setelah itu kamu kembali ke arah barat. Karena di sana kamu baru akan menemui yang namanya. Nah, dari Jimbo, kamu harus mendapatkan satu huruf apa tika yang disebut tika merah ini. Jadi maksud kakek untuk mengalahkan aku harus berbekal sebuah mustika yang mustika delima. Iya, merah ini. Dan ini Apa itu, Kek? mustika kakek yang kamu harus bawa kalau pada saat kamu terdesak, gunakan bersama mustika merah ini. Baiklah, Kek. Kalau memang aku harus menjalani tugas ini, insya Allah aku akan bertanggung jawab menyelesaikannya. Iya, laksanakan tugas kamu hari ini. Aku memohon doa restu dari kakek.
Hidup dia batu. Lu ada yang macam wah, bukunya ada bacanya. Udah sekarang gimana? Kalau datu itu ikut. Setuju. Supaya hati senang. Ya. Kenapa bulannya? Sekalian. Oh, setuju. Setuju. Siap. Benar masuk. Go. Tentu nggak suka ya dengan hiburan yang kami persembahkan, gitu. Iya makanya kalau Datuk fungsi kasih hiburan kali-kalian sekarang mau makan apa dia mau makan anak? Iya makanan. Mau ngapain dia? Sini ngomongnya emang bener. Kira-kira. Kalau cuma tidak sembilan gua bisa. Bener lo bisa? Bisa gua. Coba lu bilang. Coba lo. Satu, kita Datu ya. Datu pasti akan gembira. Datu pasti akan gembira. Kita ya Datu. Sini. Kira-kira nih Datu, apa yang mau Datu pikirin? Ngapain nih Gode? Mana? Goyek. Kira-kira kan lagi sedih, kita mau hibur, khusus supaya dia senang gitu. Sebenarnya kita sebagai ini harus menghibur yang namanya raja mesti sampai.
Bener dong, ngilang di belakang. Terangkat aja kayak orang kapur. Begini tapi. Aku salah paham. Salah paham gimana? Ini bukan sembarangan mainan ini. Emang apa? Ini ada. Contohnya apa? Oh, ini begini ya. Tongreong barang kengkong. Terus ikutin tongreong barang kengkong. Bendogogol kata vaksinnya. Bendogogol kata vaksinnya. Ditancapin di perapatan. Ditancapin perapatan. Siapa yang ambil? Siapa yang ambil? Mantra apaan tuh? Mantra apaan? Jangan ambil. Topeng. Lu urusin dia, gua mau istirahat dulu. Lu enggak? Lu mau kemana nih? Gua mau ke diskotik, lu mau ikut? Boleh ke diskotik? Ayo! Jadi situ. Main nabrak aja, kalau otak gua berceceran, nanti ambil mau rumah makan Padang. Nggak tahu di mana? Iya, mata di sini kalau di punggung lo penyakit. Ya, habis Kang Kajin juga gimana? Namanya jalan tuh lihat pion. Makan janda. Malam Jumat, ambil daun sirih, lu rendem, jari, air minum. Bisa apa tuh? Gaduh lu. Mbak bingung. Masa jin kayak terong balado. Sini jangan ketawa. Emang lawak. Saya Aing gula tuh. Pulau dulu. Aing belakangan. Pulau dulu. Aing belakangan. Aing. Oke, Ya. Abon. saya bener-bener ngajak berantem. Nggak bisa diajak partneran ini. Aing dulu. Baru pulau. Sekarang tadi saya dulu. Enggak, sekarang Aing dulu. Aing langsung Aing. Aing malu-malu ya. Kamu paksa. Aing dulu. Aing, dia lihat sono, lihat ada kamera, ada kamera, ya kamera kalau takut. Aing dulu, baru pulau. Sini. Ya, baru bungkak. Aing heula nya. Ya, Aing dulu. Aing dulu, pulau. Ya. Aing mah, itu teh bego gratis. Teu malu. Tak lu. Lu nyala ngomong mau lapor dan sama-sama kan ada lampu merah. Aing. Dulu. Lagi nih. Saya Kajin ini kan orang Betawi. Lu pakai bahasa Sunda. Lu Kemana paham? ya pulau. Terus ngeten. Menurut kula, Raja Jin itu kudu dilengsarkan. Merganipun Raja Jin itu pun boten demokratis. Senenge ngepelek. Sini lah, sini. Kamu nggak jelas. Itu semua anak kamu malah. Gila sekalian. Ingat, kita masuk ke misi. Dia tanya. Lu harus dukung gue sebagai datuk. Itu datuk udah lama sampai datuk berdarah-darah
nggak masuk. Izin. Tolong enggak. Lama-lama mau batik berapa? Jangan dong. Orang kesel mulu. Jadi lo dukung gue. Gue harus jadi datuk. Oke? Ya? Paham? Paham? Mata lo merah. Kecolok sendiri. Gimana coba? Kakak jinanya kagak jelas. Ayo. Lu nama lo siapa? Ayo. Kayaknya lu banyak lihat poin. Jangan sampai tidak, ya. Saya harus jadi. Kita harus gagalkan 3 periodenya datuk. Oke. Miguel, apa? Sipit bogang sini. Udah mengetahui mereka berdua untuk hektar dan begini. Di sini apa? Iya. Di sini enak, Miguel. BPJS aman murah. Infrastruktur banyak, jalan tol lebar, mobil, kereta cepat, apa lagi? Ini dunia jin bukan Jakarta, PK lo. Jalan tol lama, jalan tol. Ingat ya budak apa? Diam situ, saya mau ngomong. Kayak di sana di SMP tuh. Gue kasih tau dasar kalau lo udah jadi produk udah jadi provokator lo ya. Siapa? Lo. Lo baru saja mengambil mereka untuk pindah dari sini. Ngapain lagi di sini udah enak? Hah? Lo emang ngomong aja. Lo emang kerja makanya lo apa? Saya takut kumuh. Kumuh. Bapak ini kok bilang kumuh aja kumuh. Ini nggak rusak nih. Gue juga curiga. Jangan-jangan lo susunya bubuk. Ini ada gak? Ada pos bagaimana? Makanya lu gak bilangin sama Datuk kalau lo dapat penunduk ya. Provokator, awas aja lo minta makan sama gue. Penunduk lu kenapa gue udah gak bisa ya? Lo gak boleh begitu, Miguel. Harusnya lo kebimbing. Miguel gue kayak binatang anjing ya. Tuh kan, daripada memang jing-jing kan enak. Oh, jangan-jangan di cuma tua mengantuk kepergok ya? Kalau udah sekarang mana udah untuk bawa ampun anak kau sekolah haji. Kau pada berkana, suruh pindah. Tanya kalau sekarang gue yakin ini pasti bukan dari hati lo sendiri. Pasti ada yang mempengaruhi lo kan? Ada yang nyuruh lo pergi dari sini, bener nggak? Ngomong apa sih? Dan pasti mau pergi, saya mau pergi karena gini, pada tempat dan jahat-jahat apa nanti? Asanti dan Mas Riki. Saudara, perwakilan aku. Ambil
Sarana anak sekolah pada Lutfi membeli kadang. Aku di jalan efek. Sekarang sesuai apa guna bahasa lo ya. Pakai keren super lama. Sekarang tanya siapa yang dulu? Siapa yang dulu lagi? Ini siapa? Ada yang lagi ya di sini? Emang kurang saya? Lo mau kamu tuh lo ini lo mau nggak? Lo udah mau kamu mereka berdua, sekarang lo mau kamu berdua. Ngapain? Lo mau hidup sini mulu? Enggak. Saya akan jadi datuk di sini. Ya? Oh, kudeta. Bukan kudeta. Apa? Kuaseng. Saya dipanggil. Kenapa kamu lewat? Penonton, ini kagak janjian sama gua ngomong begitu. Udah kalah, harusnya lo paham. Muka lo pulang. Pakai pulang. Datuk. Datuk. Wah, ini jarang antipati kali buat Datuk. Datuk, si Pidgel udah mempengaruhi warga-warga sini untuk hengkang karena dia mau membentuk ibu kota baru. Ya. Kalau tidak terlalu, ada tenek. Ini Datuk nih. Baju merah. Muka merah gigi kuning. Muka merah gigi kuning makan kayu. Saya sudah untuk melengsarkan Datuk. Ya, setuju. Saya dia yang selama ini pengen jadi Datuk. Turunkan Datuk. Kalau Datuk tidak turun, saya bikin Datuk turun bro. Wah, lo jangan fitness ya gini hari ya. Bukan gue, lo baru saja minta. Kenapa kata dia yang ngajak-ngajak? Pergi dong, pergi. Waduh, bener lo ibarat lampu ya. Kalau nggak pecah, pecut aja. Dan pecah. Oh, rayu-rayu macam ke kamar, lu ke kamar deh. Ke kamar digerebek. Saya nggak mungkin membuat ini dengan Datuk. Saya akan selama ini menjadi jin perempuan yang paling setia dengan Datuk. Datuk, iya. Di dunia ini ada penjilat, Datuk. Betul. Ada jin jenis penjilat. Betul. Kamu ngomong apa lagi? Biarin di sini supaya kamu ngomong. Kalau nggak ngomong nggak bayar. Yang mau bayar siapa ya? Pokoknya Datuk saya nggak berbuat apa-apa deh. Dia nih, dia yang pegang ngomong. Ayo. Sebentar.
Sebaiknya kamu tunggu di sini. Biar aku yang masuk. Karena menurut Ciko di sini banyak sekali bangsa. Sudah. Hati-hati dia. Assalamualaikum. Emang apa mulanya? Assalamualaikum. Ini kita minum susunya tadi tuh. Pak, ucapkan salam di tempat ini. Dan lagi mencoba. Permisi. Sekarang tidak ada yang jawab. Ada orangnya kali. Saya, maju. Salam. Oke. Ini ada anjing. Ada apa gerangan saya datang kemari? Aku yang datang ke tempat ini. Tadi juga ngapain lu datang kemari, mau tahlilan gitu. Tidak ada. Ya berapa hari? Aku sengaja datang ingin ke Gunung Delima ini ingin bertemu dengan Datuk. Ketemu dengan Datuk? Ya. Lewatin dulu mayatnya Datuk. Oke, sebentar. Suruh penak saja sesuatu kan. Kalau lama gue aja nih ya. Oke, namanya siapa? Namanya siapa? Ya. Tidak mengerti. Iya, cukup gondrong gara-gara dia ngomong kubur. Hanya lu kemarin ngapain? Ini tidak tuh. Perkenalkan, aku tidak mau pemain bola. Tidak. Maksudku sengaja datang ke Gunung Delima ini untuk mengambil mustika merah Delima. Cek-cek kagak.
kikil. Disepak kok bau. Disepak, aku kan cuci 3 hari. Kalau boleh aku menjelaskan, aku ini adalah cucu sekaligus murid dari Cikampek. Cikampeklah yang memerintahkan aku datang ke tempat Datuk untuk meminjam saudara dari masa. Untuk aku datang menyelamatkan seorang putri dari negeri Nirwana yang bernama Putri Kirana. Hamba telah mengusik ketenanganmu. Tidak apa-apa, saya maafkan. Datuk, ada perlu apa? Ini Ibunda Ratu, seorang pemuda yang bernama Cidara. Dia menginginkan pusaka Mustika Merah Delima. Apa kau percaya berbangsa manusia? Hamba yakin Ibunda Ratu, pemuda ini dapat dipercaya. Dia baik. Baiklah, karena kau sudah berusaha meyakinkan, maka aku akan mengabulkan permohonanmu. Tapi ingat, kau harus memenuhi syarat yang aku berikan. Kau harus mengembalikan mustika merah derita itu ketika kau sudah mengembani tugas. Jika kau berusaha untuk mengembalikan, maka aku akan berat. Baik, Ibunda Ratu.
jabatan korupsi. Dikasih bansos, dia ambil sebagian. Itu manusia. Kita ini, ya perjual aja. Kita ini bangsa jin. Ingat dah tuh, manusia dipecah. Tuh, lagi dalam sama dan kasih aja sih. Kita belum tahu dah. Kita simpan atau dijual ke pasar orang jalan Surabaya. Iya benar tuh, enak tuh. Dato ini jangan macam-macam kok. Itu pusaka kita loh, itu pusaka kita. Kok dibagi-bagiin? Kira turpres beda. Mana sih Dato? Tua itu mesti kata lagi mau sama rendang. Mana sih Dato? Kalau sampai tuh masih negara ada 5, jual juga negara. Mas Dato, gimana kalau ibu nggak dipulangin? Kita tanggung jawab. Jadi enggak kita. Nah, gimana? Ngomong Dato. Hei, Dato. Ayo ngomong. Kamu nanya. Pertanyaan, apakah sudah mampu menyelamatkan Putri Kirana dari racun nyamuk? Kalau kata aja nih, Pok, kagak bakalannya berhasil. Ah, kalau caraku berhasil lah. Kagak bakalannya, Pok, berhasil. Yaudah, daripada kita berantem nih ya, Pok. Menang udah pada penasaran apa belum? Penasaran? Mending kita tonton kelanjutannya aja gimana, Pok? Ayo. Pertunjukan selanjutnya.
bebel. Aduh. Makin hari makin banyak aja nih bang tugas kita nih bang. Aduh. Iya, maksudnya apa salah dosaku? Kalian cuekin diriku. Hah? Ayo. Jangan ada dusta di antara kita. Ayo. Wis dong deh. Ngomong. Ya, udah malu kesetrikaan orangnya. Mukanya ditepuk aja udah ketemu bulan. Aduh bang, aku tuh takut banget tau bang. Siapa takut? Kita ini ada konyolnya menyambut. Kagak perlu takut. Takutnya apa sih lo? Takut banget nih apa sih bos? Bos, emang kenapa? Kali ini bang, itu bahaya banget. Bahayanya gimana? Nggak perlu ditakutin. Cincang leher gua. Cincang. Iya, ayo ngomong. Apa yang bisa takut? Lu tau gak berdua nih? Kita yang bertiga lagi ngapain? Ya tugas. Jalan aja sih lo. Jagain tuh perempuan. Ya kan? Iya aja ya. Lu tahu kagak ada perempuan siapa? Cakep, tengok. Tengok. Itu tuh. Gawat. Aduh, nggak sanggup. Kalau sampai aja kita ketangkep, kalau prajurit, aduh. Gak ikut-ikutan gua. Alias mancing. Gimana nih? Udah terlanjur nih. Bang, tapi kita jangan musik. Gua ganti putri, diganti aja Harta. Iya. Ada setuju. Ya, siapin aja itu putri. Kita cari anak bangsawan yang kaya. Kita goda anak kaya aja. Setelah tuanya kita goyah. Semangat. Sudah ngomong ya. Ya oke. Burung si bos lepas dong. Burung si bos lepas. Ya. Halo deh. Aku punya apa ya? Siapa yang sakitin? Cantik mau kemana sih Kita Neng? cuma melindungi bertiga ya. Nanti kita kenapa bos? Apa ingin pulang ke istana? Pulang loh. Aduh, jangan pulang loh putri. Kalau Tuan Putri pulang ke kerajaan, kita bertiga nih. Aduh, bakal apa sih? Habis kita Neng sama bos. Tuan Putri seperti berdoa aja dulu. Itu bertiga mengharapkan nih. Bebas dari sini. Kalau janji, Halo. Ada apa ini? Ada apa yang kamu tanya? Wow. Kalau ngajak kamu ya? Kalian nggak tahu? Halo bos, kita lagi istirahat. Istirahat? Boci ya? Hei, kalian bertiga. Ya. Apakah burungnya bos kita aman? Aman. Oh, tetap segel. Aman dan terkendali. Yakin aman? Kalau tidak aman, kepala kalian mestinya saya copot. Apanya copot? Kepala. Iya. Ya, kepala ada sama bawah. Ada apa nih bos itu? Gini bos, mereka bertiga bersisik di depan. berisik bang. Fisik. Kalian bertiga. Apakah cawanan burung gelatikku masih ada di sangkarnya? Oh, tenang saja Tuan Takur. Maaf. Aduh. Berpati bos, aman dan terkendali. Nggak ada kemana-mana bang. Semut aja kita takut kesini bang. Pokoknya Bagaimana tugas kamu? Saya percayakan di wilayah gerbang hutan larangan. Siap bos. Sekarang kamu keliling area hutan larangan dan kalian berdua jaga di pendopo. Saya akan bermain dengan burung gelatik saya. Iya bos. Waduh, jangan lupa jaganya bos. Cepat dan banyak ngomong kalian. Siap bos. Laksanakan.
Tidak salah aku memilih kau untuk menjadi permaisuriku. Karena tak akan ada pria yang mampu dan sanggup untuk menjadi calon suami. Tidak, aku tidak sudi jadi istrimu. Kirana. Memang tipikal seperti kamu yang aku cari, Kirana. Kalau kau tahu, berjuta-juta bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Aku tidak sudi jadi istrimu. Lebih baik aku mati. Berjuta-juta kami yang cantik, hanya kaulah yang bercinta. Lebih baik aku mati daripada jadi istrimu. Kau benar-benar indah, Kirana. Aku suka dengan wanita yang lihat. Aku suka dengan wanita yang lihat. Yang sana burung, tidak. Awas! Jangan coba-coba mendekat. Aku akan mencelakai diriku sendiri. Jangan, Kirana. Baik aku mati. Kalau kamu mati, aku kawin sama siapa? Serah. Kau nak. Jangan, Kirana. Jangan, Kirana. Ayahku tidak akan mengampunimu. Lebih baik aku mati. Aku sengaja berbuat begini supaya ayahmu menyetujui pernikahan kita. Tidak, aku tidak sudi. Itu bahaya, Kirana. Jangan, Kirana. Hati-hati, Kirana. Baik, kau Kirana. Mari, kau. Coba. Lepaskan putri Kirana. Hai anak muda, kau pikir dirimu siapa? Kau tidak kenal dengan siapa saya. Nih, Majiko. Aku tahu siapa kau. Raja Penyamun, ya, pilih tanding, tidak ada lawan. Sakti mana guna. Tapi aku tidak takut. Aku sengaja datang ke tempat untuk membebaskan putri Kirana. Aku bawa ke istana. Anak muda. Kau sama saja mengandalkan nyawa. Bos, ada apa bos? Ada penyusup masuk ke sini. Kalian bagaimana? Aku suruh jaga. Maaf bos. Sudah jangan banyak ngomong. Jangan kali bertiga. Suruh keluar. Suruh penyamun yang ada di tempat kalian. Aku tidak akan mundur sebelum membawa putri Kirana ke istana. Harus sombong kau anak muda. Kau tak akan sanggup melawan kita bertiga. Mari kita. Jangan pakai lama-lama. Habisi kedua pemuda ini. Urusan saya bos.
yang ciptakan. Lepaskan pekerjaan. Aku capek untuk bermain-main hari ini. Karena aku mempersiapkan untuk bermain dengan guru. Lebih baik kamu segera pergi dari tempat ini. Dan kamu akan merasakan jatah pusaka. Sudah mengatakan, lebih baik kamu mati tempatku daripada yang bersilat asma. Buktikan anak muda, kalau memang kau sakti, mau hadapi coba. Engkau membangkitkanku dari tidur. Aku lapar, Tuan. Aku lapar. Aku ingin darah segar manusia. Aku ingin daging segar manusia. Katakan kepadaku, wahai Tuan suciku. Makhluk yang hendak kau hancurkan. Baik, Bapak. Karena kau sudah ribut lapar dan haus ingin minum darah manusia. Ada anak muda di hadapanmu. Musnahkan, binasakan, karena dia telah mengganggu kesenangan. Aku mengabdi kepadamu. Untuk menunjukkan kekuatanku, aku tunjukkan siapa yang terkuat. Rupanya manusia tengil ini yang berani menantang. Hei, tahu Jiko mah. Tidak usah banyak bicara, Jiko. Hei, dengan lancang. Tidakkah kau tahu siapa aku? Aku adalah jin yang paling beringas. Aku adalah jin yang paling brutal, yang haus akan darah kebencian. Menunjukkan, hei manusia sombong.
Jidan, kau bisa mengalahkan anak buahku juga Jin Tiaran. Tapi masih ada Majibo yang belum terkalahkan dengan kau. Tidak semudah itu. Kirana, sini kau. Sudah aku katakan, aku akan membawanya kembali ke istana. Lebih baik kau menyerah, kau bertanggung jawabkan semua di depan Baginda. Oh, tidak semudah itu kau untuk membawa. Setelah kau bisa mengalahkan Majibo, baru boleh kau bawa Putri Kirana dan tinggalkan tempat ini. Ya! Bagaimana? Kalau kau tidak mau sadar dan mempertanggungjawabkan dengan Baginda, aku habisi kalian semua. Baik, sesuai perjanjianku, silakan kau bawa Putri Kirana. Aku akan kembali. Mau kemana? Kamu harus tunduk dengan kerajaan. Jangan pegang bosku. Cepat. Dan tidak. Bawa. Siap. Kalian tidak memberikan Putri Kirana. Kalau masukin. Mana? Ikat temen lo. Kamu jangan sombong dong. Kamu ikat. Ya, kan kita kalah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan bercanda aja. Kalau kasih tahu sama rakyat, kalau bisa jangan masuk kerajaan.
kalau mau jalan ribet ini ke kanan, ini ke kiri. Lagi aku pakai sendal gitu. Sekarang ngobrol ketemu. Kita bantu. Sudahlah, jangan nangis. Bukan apa-apa. Itu buat tapi itu ingusnya banyak banget. Coba musiknya yang beneran dikit coba. Ngapain sih lo? Nangis. Colok mata lu biar nangis. Apa matamu dan mataku sama belonnya? Jangan buat kita nyanyi ya. Ini ceritanya sedih nyanyi. Coba bang, lagu sedih bang. Jangan dulu. Dasar norak. Apa lagu sedih? Emang lagu apa? Bukan siapa sih? Bahasa Inggris. Artinya? Lady. Lagu juga. Kan kita berdoa. Dia berdoa lebih. Kamu kan sudah bilang, sudahlah, sudah. Berkali-kali aku ingatkan, untuk apa kita sedih terus seperti ini? Bang Lima, Siapa tidak? bagaimana kabar pencarian anakku? Apakah Cik Kampak dan Zidan cucunya sudah ada kabar baik? Hah? Sudah mendapatkan kabar baik, Baginda. Kabar baik apa maksudmu? Bagaimana ini penasehat? Simpang siur kabarnya tidak jelas. Kita tunggu saja. Untuk beberapa hari ini, kalau tidak ada kabar yang kita putuskan. Kau dengar itu, Dinda? Sudah. Tidak perlu lagi kau menangis. Rasanya bobal otak. Udah, ibu mendengarkan kau menangis terus seperti ini. Apanya takut putriku kenapa-napa? Aku tahu. Tapi untuk apa kau terus merengek-rengek seperti ini di hadapan? Aku pun bingung untuk memutuskan seperti apa mencari anak kita. Iya, tapi sampai kapan? Diam! Baginda Raja! Baginda Raja! Putri Kirana! Kenapa dengan Putri Kirana? Kenapa dengan putriku? Putri Kirana sudah ditemukan. Lepas! Ya! Putri Kirana sudah memberikan! Tidak, Pak. Aku tahu kemampuanmu untuk membawa kembali pulang anakku terbukti sudah. Inilah yang aku harapkan dari kalian. Terima kasih, Gampang. Terima kasih. Dan seperti anjuran sang penasihat kerajaan, aku
Aku akan berikan kalian apapun yang kalian mau. Aku akan memberikan satu wilayah kekuasaan untuk kau duduki. Silakan digampang. Silakan. Lalu apalagi yang kau inginkan? Terima kasih. Alhamdulillah. Berkat doa kita semua, Sang Putri bisa kembali ke istana dan sekaligus membawa penculiknya. Jadi terima kasih atas segala partisipasi dan apresiasinya. Kemudian kalau boleh saya minta sesuatu lagi. Sebutkan. Apa gampang? Apa? Seluruh istana ini beserta isinya pun aku akan berikan bila memang itu keinginanmu. Terima kasih. Tapi bukan itu Tuan Raja. Oh, kira-kira apa keinginan si Kampak? Apa keinginan? Sebutkan. Satu permintaan saya agar sang raja untuk seterusnya memerintah kerajaan ini dengan segala kebijakan dan tidak lupa dengan dari kebenaran. Jadi cuma itu permintaan dari kami rakyat biasa saja. Sungguh bijaksana dan petuah yang baik sekali. Baik Ki Kampak, kalau memang itu keinginanmu yang berkali-kali kau ucapkan, aku berjanji akan menjadi penguasa yang akan menyejahterakan dan mendengarkan keluh kesah rakyat. Dan aku akan menegakkan keadilan dan kebenaran untuk jayanya negeri Nirwana. Baiklah. Tuan Raja, lebih baik kita berikan hukuman yang setimpal. Baik. Bagaimana Panglima? Prajurit, bawa segera. Segera. Tunggu kau Raja Nirwana membalas aku. Pak! Dan kau, Sidang, pemuda yang gagah berani. Aku mengatasnamakan Kerajaan Negeri Nirwana mengucapkan banyak terima kasih atas kembalinya Putri Cantik Kirana. Ucapkan terima kasih kepada pemuda ini. Baiklah, karena kebahagiaan kami kembali bergelora, maka aku perintahkan kepada para pejabatku umumkan ke seluruh rakyat negeri Nirwana untuk menyambut kebahagiaan kami. Aku akan mengadakan pesta yang sangat meriah dan rakyatku semuanya. Mari kita sama-sama berbahagia dan bergembira.
Boleh ya, Dek? Dan selanjutnya adalah preman dan anak buah preman, Ucup Jaka dan Ahok. Jahe. Selanjutnya pembeli 1, pembeli 2, dan ialah Yani dan Nina. Selanjutnya tukang buah, tukang obat Hendrik dan Anjir. Ya, Hendrik. Iya, ya Pak Yani, Bang Anjir. Iya. Luar Dan biasa. selanjutnya inilah dia membawa sesajen Siti Sarah dari Aceh, Ratu Jin, Wildan Aulia dari Banten, Jin penjaga Pampa, Jin isi Weweli dari Sumatera Barat, Jin suami galau berat dari Lombok Tengah, Jin perempuan Tati Cuek, Jin provokasi Rudi Sidik, Jin Budiam Iwantoi, Jin Bego Uja, Jin Doho Gois, Raja Jin Kubil Andre, Faisal dari Jawa Barat, Muhammad Zufan dari Tasikmalaya. Dan selanjutnya inilah dia Jin peliharaan Cibo Erasmus dari Solo, anak buah Linovasi Jakarta, anak buah Mesen Bogor, anak buah 1, 2, 3 Kibo Pantek Hairo dan Jibo Raja Penyambut Bejau. Tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan dong. Iya, semuanya. Iya, Bang Aslo. Wah. Ayo luar biasa ya. Dan inilah selanjutnya jawaban 1 sahabat Zidan Puput, Zidan Jai Kandi, kakek Zidan Didik Boneng. Iya. Ini aja Bang ini ya. Ada Bang Bonek. Iya. Luar biasa. Dan selanjutnya hadam perempuan Angkar Nori, kadang laki-laki sabar Bogi, pengawal satu Zidan Bayu dari Bengkulu, prajurit 2 Sulawesi Tenggara Aksen, Dayang 1, Dayang 2 Maudi dari Banjarmasin dan Lisnawati. Udah mundur. Ya itulah Sabar dan Polkar. Penasehat Haji Atet, Panglima Abdurrahman dari Jakarta, Perdana Menteri Afif dari Surabaya, Putri Kirana dari Aceh, kemudian Profesor Kalista dari Bali, dan inilah Raja Gita Rianto. Ya inilah dia Bang Yanto, Bang Haji Atet Jakaria, dan panggilan kita yang kita disini semuanya. Luar biasa. Dan inilah para pemain yang sudah menyajikan yang terbaik, dan sama-sama inilah dia orang-orang di balik layar yang berperan dalam kesuksesan malam hari ini. Kepala dan Staf Umum Abdullah Malik Canggungan Kang Supri. Selanjutnya Sekretaris IT dan Promo Asrullah Ivan Lopendra Papang Syaufi Nina. Maju. Tanpa mereka Papa, kita Papa. ini dia tim sukses di balik layar. Ini adalah orang-orang yang balik layar ya. Dan selanjutnya tim artistik, koordinator artistik awal, kemudian juga Budi Kecil, Jimmy, Sugar, Beket, dan Jaya. Depan dari depan kasih unjuk mukanya. Ini dia orang-orang yang di belakang layar yang telah membantu produksi Dan ini. langsung kita panggilkan untuk tim song lighting dan dokumentasi, Toto Gomez, Tommy, Zamsmod, Egi Iskandar, Mugi Dido, dan Satir. Ya mana Mas Muginya? Mas Muginya? Ya Gomez, Mas Muginya. Oh lagi ngambil Tim gambar. make up, Batita, Budi, dan tim. Dan selanjutnya, inilah dia tim kostum, Mbak Eko, Yuni, dan tim. Ya silakan aja disebutkan namanya untuk bisa tampilkan mukanya ke depan. Iya, luar biasa. Koordinator dan tim Azhar, Hermin Seto Cahyini, Anji Husman, Sinta Ramjani, Ibu Sultan, dan Siti Anton. Wah, ini lagi Sinta, luar biasa.
koreografer penari Bunda Wiwi. Dan inilah dia pasangan kita, Bayu, Citera, Eli, Ana, Amaya, Tanjung, Saida, Wahyu, Jiza, dan delegasi dari Indonesia yaitu Andira dari Jawa Timur, Ismi dari Banten, Syawal, Sumatera Selatan, Tiko, Jawa Tengah, dan Laras dari Bali. Luar biasa dengan teman-teman daerah ya, luar biasa. Saya minta tepuk tangannya lebih meriah lagi. Iya, itu. Dan sama-sama inilah yang meramaikan panggung kita pada malam hari ini adalah tim manajer kita Udin Kacrit, Margasari, Kacrit Menteri, dan dari tim delegasi kita Intan dari Jakarta, Daud Medan, Syarif Medan, Daud Malang, Arta dari Jakarta, serta penyanyi dari Rena, Bali, Agil dan Sumatera Selatan, Isan dari NTB, Septiani dari Jawa Tengah, dan Kamila dari Jawa Tengah. Dan selanjutnya inilah dia tim produksi kita, koordinator talent dan latihan Bejo, Departemen Workshop dan latihan Jaya di Casting Director Rudy Sipir. Mas Rudi mana Mas Rudi? Tunjukin mukanya. Iya. Oke, inilah dia langsung stand manager dan aksara kita, Sari Jikata. Dan unit manager kita, Anton Sudistio. Mana yang sebutkan maju? Ayo. Oke. Oh, udah. Oke. Dan inilah dia brand ambassador kita dari Indonesia, Iwan. Kita panggilkan Ananda Vicilia Abdeni dari Sumatera Utara, Tika Rahma dari Sumatera, Putri Sumatera, Dahlan Manaf Sumatera, Nenya Masobil Jawa Barat, Naura Jawa, Anwar Jawa Barat, Siska Wulan dari Jawa Tengah, Tatu Sabrina dari Banten, Erizal Kepulauan Riau, Rifki Satya Dermawan Sumatera Selatan. Dan jelas-jelas delegasi dari brand ambassador Indonesia, Iwan dan bersama Indonesia Open. Indonesia apa ya? Luar biasa. Iya. Selanjutnya, Luar biasa. Senyum-senyum. inilah dia. Selanjutnya tim dari Indonesia Iwan, Yosafat Frank dari Nusa Tenggara, Jan Muhammad Abbas, line producer, Azra Putri Santi, producer manager, Muhammad Ibrahim Ismail dari Sukabumi Content Creator, Ais Tagor dari Jakarta, Trisna Ayu Waziri, asistennya dari Sawah Lunto, yang Rifanila, Helena, Gita Mahari, Ahmad Saini, Muhammad Hashim Fikri. Inilah dia perwakilan dari tim Indonesia Ivan. Boleh minta tepuk tangannya? Dan inilah dia para penulis dan juga dalam cerita malam-malam hari ini kita panggilkan Kau sutradara Zobir Mustaqi, sutradara Maulana Firdaus. Ya, Maulana Firdaus dan Bang Jubir, mana? Terima kasih. Kau sutradara Jubir? Iya, ini. Namanya ini sutradaranya. Bang Maulana Firdaus dan Jubir. Iya, ini sutradara. Bentuknya adegan-adegan ini bukan keras sutradara ya. Inilah dia dibalik semua cerita yang kita saksikan pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita panggilkan, inilah dia pimpinan produksi kita, Rianto R.A. Bapak Suyanto saya luar biasa. Dan selanjutnya kita panggilkan untuk kedua orang selaku ketua produser dari Sanggar Oplet Robert Kubilati dan ketua dan produser dari Indonesia Event Bunda Rahmi. Ya, Bunda Rahmi dan Bang Kubilati. Ya, inilah dia orang-orang yang luar biasa yang tersengaja acara ini.
Wah, sangat luar biasa. Kita bisa foto bersama dibandingkan mungkin ya. Kami dimohon untuk sejenak dan kami panggil untuk Agil Trogen dari Sumatera Selatan dan juga Rams dari Jakarta untuk memberikan karangan bunga dan juga satu cendera masa untuk kedua orang yang nanti ke depannya semoga dengan harapan kita besar akan menjalin silaturahmi dan juga kerjasama untuk bangsa kita. Inilah salah satu pemberian karangan dan juga cendera masa sebagai salah satu simbol bekerja sama. Oke, dia baliknya nanti langsung. Iya, tangan depan. Dan kami mohon untuk perwakilan dari Indonesian Event untuk berada di barisan pertama karena kita akan mendokumentasikan dan dengan baris kedua boleh dengan Sanggar Oplet Robert. Ini Bang Arifin. Iya, ini luar biasa ya. Adalah ketua untuk pemersatu bangsa kita nanti ke depannya untuk menjadikan acara-acara pagelaran kita selanjutnya. Foto bersama. Jangan lupa ya, ini event yang luar biasa. Jadi kita bisa foto bersama semua dari Indonesia Event, Sanggar Oplet Robert dan lain-lainnya. Ya nanti kita bergantian ya. Anda siap bergantian Tapi ya? sebelum ini berakhir, bolehkah saya teriakan terlebih dahulu untuk kita berteriak bersama-sama Indonesia Event? Sekali lagi Indonesia Event. Duduk. Indonesia Open. Demikianlah pagelaran kita Lenong Bangsawan dengan judul Mustika Merah Delima yang diselenggarakan oleh Indonesia Event berkolaborasi dengan Sanggar Oplet Robert dengan tagline kita bangsa yang besar adalah bangsa yang berbudaya. Oke, benar, bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya ya. Cinta budaya Indonesia. Dan demikianlah ceramahnya pada malam hari ini dengan Jakarta Kota Mandiri dan izinkan saya Desi dan Arifin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masih dalam stage, saya berfoto silakan. Jangan sampai lupa yang dari daerah-daerah bisa berfoto bersama di sini bersama semua yang ada